Gubernur Papua Lukas NMB kini mendapat ancaman KKB Papua setelah sebelumnya viral. Pernyataannya menyebut orang Papua tidak senang. Tak hanya gubernur, KKB juga mengancam pejabat lainnya di Papua lantaran mendukung pemekaran provinsi. Mereka menyebut akan mengirimkan pasukan untuk menembaki pejabat. Ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua itu diungkapkan oleh juru bicara KKB Papua, Sebi Sambong. Kelompok tersebut tegas menolak dilakukannya pemekaran provinsi di Papua. Bahkan kelompok tersebut telah menyiapkan pasukan untuk menyerang para pejabat. Sebi menyebut saat ini isu pemekaran provinsi di Papua menjadi perhatian serius KKB. Pihak KKB Papua pun mendesak pemerintah Indonesia segera membuka perundingan. Menurut Sebi Sambong, hal tersebut merupakan satu-satunya cara menyelesaikan konflik di Papua. Sebi juga mengatakan pihaknya tak akan segan-segan mengirim tentara untuk menembak para bupati yang tetap mendukung pemekaran provinsi. Tak hanya itu, mereka mengancam akan menangkap bupati tersebut jika KKB Papua berhasil merebut Papua. Sebelumnya, pernyataan Lukas NMB yang menyebut orang Papua tidak happy viral di media sosial. Pernyataan Lukas tersebut bahkan diprotes aktivis HAM Yan Christian Warinusi. Christian mengatakan pernyataan Gubernur Lukas NMB itu tidak proporsional. Menurutnya, Lukas NMB dalam keadaan sakit saat berpidato. Kasus KKB Papua ancam bupati hingga gubernur ditangkap dan ditembak ini menurut saya adanya KKB atau ancaman kelompok kriminal bersenjata ini sangat meresahkan masyarakat Papua dan sangat tidak aman pada kedaulatan Republik Indonesia. Karena KKB mengancam pejabat di Papua lantaran mendukung pemekaran provinsi. KKB ini dianggap sangat mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sangat setuju dengan ungkapan dari Gubernur Papua yaitu Bapak Lukas NMB yang mengungkapkan pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Nah, mengapa saya setuju? Karena pengkajian tersebut bersifat komprehensif di mana dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum. Kasus KKB ini sudah banyak sekali didengar dan muncul di berita-berita karena mereka adalah sekelompok separatis yang bersenjata ilegal dengan menamakan kelompok mereka. Pemerintah harus menindaklanjutkan terhadap aksi-aksi KKB ini karena sudah sangat meresahkan sekali, apalagi sampai adanya perlawanan terhadap negara sendiri, sampai adanya pembunuhan korban, pejabat sipil, dan warga. Nah, menurut saya pemerintah harus berpikir keras dan mencari cara solusi mengenai kasus yang terus ada ini dan sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Apa pendapat saya tentang isu kedaulatan yaitu masalah KKB di Papua yang memberikan ancaman kepada para pejabat. Nah, sebelum itu saya akan memberikan penjelasan apa sih KKB itu. Dapat kita ketahui bahwa KKB itu adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata, yaitu suatu kelompok di wilayah Papua yang meneror warga sipil maupun TNI dan Polri. Namun akhir-akhir ini KKB sudah mengancam kepada sejumlah para pejabat di Papua karena dianggap mendukung pemekaran provinsi, karena kelompok tersebut menolak adanya pemekaran provinsi di Papua. Kelompok KKB sudah menjadi gerakan separatis karena dianggap mengancam keutuhan negara Indonesia. Kelompok ini sudah banyak melakukan kejahatan seperti penembakan yang menewaskan seorang brigjen TNI dan sederet kejahatan lainnya. Menurut saya, hal ini apabila dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah, ditakutkan semakin banyaknya korban berjatuhan akibat ulah dari KKB tersebut. Nah, jadi ada beberapa upaya yang seharusnya pemerintah lakukan. Yang pertama itu, pemerintah bisa melakukan upaya pendekatan kepada kelompok tersebut karena masalah di Papua ini sangat kompleks dan meluas. Di dalam pendekatan ini harus dijalin kerjasama dan interaksi serta kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Hal ini harus ditelusuri lebih dalam karena untuk mengidentifikasi akar dari permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut.
Lalu yang kedua, memberikan tindakan tegas kepada orang yang rasis terhadap masyarakat di Papua. Bisa jadi timbulnya masalah tersebut akibat sikap rasialisme terhadap masyarakat Papua. Nah, maka dari itu diperlukan tindakan tegas ini kepada mereka yang rasis, tentunya dengan memberikan hukuman ini ada efek jera bagi mereka yang rasis. Karena pada dasarnya kita sebagai sesama masyarakat Indonesia memiliki kesetaraan dan keadilan yang sama, begitupun bagi masyarakat Papua. Lalu yang ketiga yaitu banyak yang mengatakan bahwa masalah di Papua ini juga dipicu oleh adanya eksploitasi alam yang berlebihan. Ada banyak hal yang membuat orang Papua takut dan menentang rencana pemekaran. Bila pemerintah tidak mendengarkan aspirasi mereka, tentu masalah yang ada akan terus berlarut-larut. Pemerintah masih mengabaikan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk mengatasi masalah sejarah politik, diskriminasi dan marginalisasi masyarakat Papua, kegagalan pembangunan, serta pelanggaran HAM selama puluhan tahun. Pemerintah juga belum melaksanakan amanat-amanat kunci dari Undang-Undang Otonomi Khusus seperti pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta kebijakan afirmatif atau pemihakan, penghormatan, perlindungan, serta pemberdayaan penduduk asli. Bahkan kualitas pembangunan di kabupaten-kabupaten baru belum mengalami perbaikan. Kita berharap kali ini pemerintah Jakarta sungguh-sungguh mendengarkan orang Papua. Sikap pemerintah yang tidak mendengarkan protes orang Papua dalam dialog yang konstruktif menunjukkan adanya agenda terselubung dan ketidaktulusan untuk mulai menyelesaikan persoalan secara menyeluruh dan sungguh-sungguh. Sudah terlalu lama orang Papua dibicarakan tanpa didengar, diatur tanpa dipahami, dan diarahkan tanpa mendapat ruang untuk hidup leluasa dan mengurus masa depan mereka sendiri. Teman-teman sekalian pada tahu tentang KKB Papua. Beberapa bulan kebelakang ini KKB Papua mengancam bupati hingga gubernur yang berada di sana. Mereka diancam karena mendukung untuk pemekaran provinsi yang ada di Papua. KKB Papua menyebut akan mengirim pasukan untuk menembaki pejabat. Kelompok tersebut dengan tegas menolak untuk proses pemekaran provinsi itu. Pihak KKB mendengar pemerintah segera melakukan perundingan terbuka. Pihak KKB juga siap mengirimkan tentara untuk menembaki para bupati dan pejabat tersebut yang tetap dan bahkan yang tetap kekeh mendukung pemekaran provinsi tersebut dan juga menangkap bupati atau gubernur tersebut. Menurut pendapat saya, pemerintah juga harus mendengar saran jika tidak ingin terjadi hal-hal yang lalu-lalu terulang kembali. Seperti contohnya yang lalu ada salah satu pekerja dari perusahaan ini yang ada dua pekerja atau beberapa pekerja yang diambil yang bekerja di perbatasan yang terdapat warga-warga KKB Papua, dan itu sangat viral. Jadi mungkin pemerintah bisa flashback atau melihat ke belakang, merewind apa yang terjadi, apa yang telah dilakukan oleh KKB Papua jika memang pemerintah tidak ingin terjadi hal seperti itu lagi. Jadi coba untuk mendengarkan saran saja, atau mungkin bisa berunding dengan pihak KKB Papua dan apa alasan pemerintah untuk melakukan pemekaran provinsi tersebut dan memberitahu kepada pihak KKB Papua, oh kami ingin melakukan pemekaran provinsi karena hal ini. Mungkin dari situ KKB Papua akan bisa, setidaknya pemerintah dan KKB Papua saling bertukar pikiran atau saling komunikasi antara keduanya. Kasus serangan KKB di Papua belakangan ini menjadi hal yang sangat meresahkan bagi rakyat Indonesia karena banyak warga sipil dan angkatan bersenjata yang menjadi korban dari aksi kekerasan ini. Tindakan kriminal ini bukanlah lagi tindakan kriminal biasa, tetapi sudah meneror, mengancam keselamatan dan keamanan serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
KKB ini sendiri merupakan suatu kelompok separatis yang memiliki senjata dan mendapatkan senjata secara ilegal, dan mereka mengatasnamakan keadilan kelompok mereka. Keberadaan KKB ini tidak bisa dibiarkan karena mereka telah menyatakan perlawanan terhadap negara dengan menggunakan senjata dan aksi-aksi yang mereka lakukan sehingga mengganggu keamanan. Aksi kekerasan mereka ini juga menimbulkan korban jiwa dari pihak Polri dan TNI serta warga sipil yang ada di tanah Papua. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah melakukan aksi tindakan yang tegas seperti mengirim pasukan militer untuk menumpas kejahatan dan kriminal yang ada di sana, seperti melakukan operasi militer dalam memberantas kelompok kekerasan bersenjata di Papua dan melakukan keamanan bagi rakyat Papua yang ada di tanah Papua, serta agar mereka merasa terlindungi dan mendapatkan rasa aman dan tentram. Berpendapat tentang isu kedaulatan. Tak hanya mengancam Bupati Paniai, KKB Papua juga memperingatkan soal kontak tembak yang mungkin kembali terjadi. Mereka lagi-lagi meminta pemerintah Indonesia untuk menarik pasukan militer dari Papua. Tak hanya gubernur, KKB juga mengancam pejabat lainnya di Papua lantaran mendukung pemekaran provinsi. Mereka menyebut akan mengirimkan pasukan untuk menembaki pejabat. Sebelumnya pemerintah pusat mempertimbangkan untuk melakukan pemekaran provinsi di Papua. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pemekaran tersebut akan diatur dalam rancangan undang-undang yang akan mulai dibahas pada tahun 2022 ini. Pihaknya menginginkan agar ada dialog dengan dimediasi dengan PBB dan tegas menolak pemekaran. Orang Papua tidak perlu pembangunan dari Indonesia. Mereka hanya minta hak untuk menentukan nasib sendiri secara mandiri. Kelompok tersebut tegas menolak dilakukannya pemekaran provinsi di Papua. Bahkan dalam kelompok tersebut telah menyiapkan pasukan untuk menyerang para pejabat. Gubernur Lukas NMB dan semua anggota DPRD dari Papua yang merancang provinsi-provinsi baru di Papua. Pihak KKB Papua pun mendesak pemerintah Indonesia segera membuka perundingan. William menegaskan tujuan dari KKB bukanlah sebuah perjuangan, yang dilakukan Kelena itu bukan perjuangan, tetapi tindakan kriminal murni yang harus ditindak tegas oleh aparat. Kalenak Murid melalui pesan singkat mengancam akan menembak Bupati Willem Wandik, Bupati Puncak Willem Wandik, dan Wakil Bupati Puncak Pelinus Balinal. Saya tetap akan tembak, termasuk semua kepala dinas. Dari video tersebut membahas terkait tentang KKB, di mana KKB ini merupakan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua. Oleh karena itu, KKB Papua dapat disebut sebagai gerakan separatis karena KKB ini bertujuan untuk melepaskan Papua dari NKRI. Maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis, yaitu dapat mengancam keutuhan negara, dan gerakannya kerap memakan korban jiwa. Selama ini KKB melakukan aksi yaitu seperti teror dan penyerangan. Nah, KKB hingga saat ini masih menjadi momok tersendiri bagi masyarakat Papua. Tidak hanya anggota TNI atau Polri, warga sipil bahkan turut menjadi korbannya. Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. KKB pun kerap menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari NKRI. Nah, dalam memperjuangkan keinginan kelompok, mereka beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa. Gerakan kelompok kriminal bersenjata di Papua, seperti halnya yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka, merupakan gangguan terhadap stabilitas keamanan nasional yang dapat mengancam integritas NKRI. Berbagai penyerangan oleh KKB terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di Papua. Gerakan kelompok kriminal bersenjata di Papua, seperti halnya yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka, merupakan gangguan terhadap stabilitas keamanan nasional yang dapat mengancam integritas NKRI.
berbagai penyerangan oleh KKB terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di Papua, memaksa pemerintah untuk secara tegas menetap aksi tindakan kelompok yang melakukan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana teroris.